Jimatres dimanapun Anda berada, inilah misteri Gunung Semeru. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno abad 15, Pulau Jawa pada suatu saat mengambang di lautan luas, dipermainkan ombak kesana kemari. Para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma sebagai seekor kura-kura raksasa menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkan ke bagian timur pulau, tetapi masih tetap miring. Sehingga mereka memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan Gunung Penanggungan. Dan bagian utama dari Gunung Meru tempat bersemayam Dewa Siwa sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa, dilihatnya banyak pohon jamawut sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Lingkungan geografis Pulau Jawa dan Bali memang cocok dengan lambang-lambang agama Hindu. Dalam agama Hindu ada kepercayaan tentang Gunung Meru. Gunung Meru dianggap sebagai rumah para dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi dan kayangan. Kalau manusia ingin mendengar suara dewa, mereka harus semedi di puncak Gunung Meru. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewa-dewa atau makhluk halus. Selanjutnya, daerah bergunung-gunung masih dipakai oleh manusia Jawa sebagai tempat semedi untuk mendengar suara gaib. Menurut orang Bali, Gunung Mahameru dipercayai sebagai Bapak Gunung Agung di Bali dan dihormati oleh masyarakat Bali. Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Mahameru dilakukan oleh orang Bali. Betapapun upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8-12 tahun sekali, hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari Dewa Gunung Mahameru. Selain upacara sesaji itu, orang Bali sering datang ke daerah Gua Widadaren untuk mendapat tirta suci. Orang naik sampai puncak Mahameru ada yang bertujuan untuk mendengar suara-suara gaib. Selain itu juga ada yang memohon agar diberi umur yang panjang. Bagaimanapun alasan orang naik ke puncak Mahameru, kebanyakan orang ditakutkan oleh makhluk halus yang mendiami daerah sekeliling gunung. Roh halus tersebut biasanya adalah roh leluhur yang mendiami tempat seperti hutan, bukit, pohon, serta danau. Roh leluhur biasanya bertujuan menjaga macam-macam tempat dan harus dihormati. Para pendaki yang menginap di Danau Ranu Kumbolo sering melihat makhluk halus penunggu Ranu Kumbolo. Tengah malam ada cahaya berwarna orange di tengah danaunya dan tiba-tiba berubah wujud menjadi sesosok hantu wanita. Biasanya hanya orang yang punya kekuatan mistis dia akan melihat makhluk halus dan dapat bicara dengan makhluk halus. Terserah orang percaya pada makhluk halus atau tidak. Tetapi bagi banyak orang Jawa yang percaya bahwa daerah Bromo, Tengger, Semeru banyak didiami oleh makhluk halus. Gunung Semeru merupakan salah satu gunung yang cukup tinggi yang ada di Indonesia.
di mana gunung berapi ini terbukti menjadi salah satu gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Gunung satu ini memang menyimpan banyak sekali pemandangan indah dan juga tempat atau spot yang menarik untuk para pendaki, agar bisa menantang adrenalin mereka serta keahlian mereka dalam mendaki gunung. Namun di sisi lain, gunung ini juga menyimpan berbagai kisah misteri yang terus turun-temurun sampai di telinga para pendaki. Hingga saat ini memang ada beberapa orang yang percaya, ada juga yang menganggap bahwa cerita tersebut hanya tahu ataupun khayalan. Namun terlepas dari cerita itu benar atau tidak, alangkah baiknya sebelum Anda mendaki, lebih mengetahui beberapa misteri dari Gunung Semeru ini agar berhati-hati. Yang pertama, ikan mas Ranukumbolo. Cerita pertama yang akan Anda hadapi adalah mengenai ikan mas yang berenang di Danau Indah Ranukumbolo. Ada larangan yang menyatakan bahwa setiap pendaki ataupun pengunjung yang sedang naik Gunung Semeru dan juga beristirahat di danau yang sangat indah ini, Anda tidak boleh memancing ataupun menangkap ikan, khususnya ikan mas yang ada di Danau Ranukumbolo. Sebab menurut keyakinan warga setempat, ikan mas yang ada di sana merupakan penjelmaan dari para dewi yang ditugaskan untuk menjaga kawasan Ranukumbolo agar tetap asri dan juga indah. Di sisi lain, ikan mas di sana juga dianggap sebagai salah satu hewan sakral. Namun entah benar atau tidak, namun masih ada beberapa pendaki yang tetap memancing dan ikan mas yang ada di sini. Lebih baik jika Anda membawa perbekalan yang lain dan tidak terpaksa, maka jangan memancing atau melanggar adat ini. Yang kedua, kawasan Klik. Ketika Anda memasuki gunung, hal yang harus diwaspadai atau dihindari adalah jalanan yang bisa saja menyebabkan Anda hilang ataupun tersesat, di mana salah satunya adalah kawasan Klik. Kawasan ini merupakan salah satu tempat di mana ada beberapa batu in memoriam yang menandakan adanya orang yang meninggal di Gunung Semeru. Salah satunya adalah aktivis terkenal dari Universitas Indonesia, yakni Suhoki, yang dikenal sebagai aktivis dan pendaki yang menaklukkan gunung yang ada di Indonesia. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan menyeramkan yang dapat menyebabkan banyak pendaki kesurupan. Yang ketiga, Arcopodo. Misteri selanjutnya datang dari dua patung kembar yang ada di Gunung Semeru dengan nama Arcopodo. Patung ini berada di area lapang yang tepat di tengah hutan. Menurut ceritanya, misteri Gunung Semeru yang ada menyebutkan bahwa patung pendirinya merupakan prajurit kerajaan Majapahit. Selain itu, keberadaan patung ini ternyata tidak bisa dilihat oleh sembarang orang, mengingat keberadaan patung itu merupakan salah satu patung misteri yang hanya orang tertentu mampu melihat keberadaan patung tersebut. Ada yang mengatakan bahwa patung itu hanya sebesar anak kecil. Di sisi lain, ada yang melihat bahwa patung tersebut besar, bahkan layaknya raksasa dari jauh. Area ini merupakan area terakhir sebelum pendaki mencapai puncak Mahameru yang terkenal akan penampilannya. Yang keempat, puncaknya Dewa Dewi. Misteri selanjutnya yang banyak disampaikan oleh masyarakat adalah puncak dari Gunung Semeru, yaitu Mahameru, merupakan salah satu tempat yang seringkali digunakan untuk bersemayam oleh para dewa. Hal ini juga berhubungan dengan titik tertinggi di tanah Jawa, sehingga bagi Anda yang dianggap beruntung mungkin bisa mendengar suara-suara dewa. Namun tidak semudah itu, karena Anda harus bersemedi dulu di puncak Gunung Semeru. Di sisi lain, puncak ini bukanlah tempat yang nyaman dan aman untuk tinggal lebih lama. Yang kelima, kisah Mbah Tipo.
Umumnya di Indonesia selalu memiliki juru kunci yang memahami gunung secara keseluruhan dan juga memahami bagaimana sifat dan topografi dari gunung tersebut. Salah satunya adalah Semeru yang bernama Mbah Tipo. Sama halnya seperti Mbah Mijan, Gunung Semeru dijaga oleh juru kunci yang sudah sepuh. Menurut masyarakat hanya Mbah Tipo yang tahu kapan dan bagaimana Gunung Semeru akan meletus. Selain itu, Mbah Tipo juga memahami berbagai area mistis yang ada di Semeru. Namun Mbah Tipo sudah wafat dan meninggalkan Gunung Semeru. Ada pesan yang masih dipegang oleh masyarakat di area Gunung Semeru. Jika gunung meletus, maka baiknya berlari berlawanan arah Gunung Sawur. Sebaiknya ikuti aliran sungai agar lebih aman dan selamat. Namun sampai saat ini masih belum tahu apakah hal itu benar atau tidak. Mengingat Gunung Semeru sendiri masih berdiri kokoh dan diusahakan untuk tidak meletus. Itulah tentang keindahan dan keangkeran Gunung Semeru. Salam Jimatres, salam satu misteri.